Teman-teman, Bapak, jika Bapak ingin-inginkan, tolong anak kami. Tolong Bapak. Kau hianati rakyat, kau bisa lolos dari dunia, kau bisa mempermainkan hukum, tapi demi Allah sakaratul maut menunggumu. Dan begitu kau masuk di alam kubur, tidak ada satupun pasukan yang bisa membelamu kecuali amal kebaikanmu. Berapa banyak pejabat-pejabat yang hebat dulu, yang jago dulu, kekuasaannya tak terbatas. Begitu kau masuk di alam kubur, tidak ada arti semua jabatan dan pangkatmu kecuali amalmu. Jadi kita rakyat, Pak, yang dipertontonkan kebatilan, yang dipertontonkan ketidakadilan, yang dipertontonkan kesemena-menaan, yang dipertontonkan sembarang dia bikin. Dalam hatiku pigau moi melek, bikin kau apa yang kau mau. If'al amasita, if'al masita fa innaka mayyitun. Kata Nabi, bikin maka apa yang kamu bikin, lakukan apa yang mau lakukan, tapi ingat pasti kamu mati. Mau kau tidak sholat silahkan, mau kau nimu rakyat silahkan, mau kau bohongi rakyat silahkan, mau kau pakai senjatamu untuk semedang-menang silahkan, tapi pasti kamu mati. Apa hedak, apa kurangnya Adolf Hitler di Eropa? Coba lihat itu orang-orang diktator yang bekerja semau-maunya, pasti mati. Bagaimana hebatnya Fir'aun, kekayaannya tak terbatas, kekuasaannya tak terbatas. Begitu Allah menurunkan azab buat dia, mati. Kalau Bapak merantau ke Makassar, merantau ke Jawa, merantau ke Malaysia, sampai di sana tidak enak, susah hidup, Bapak masih bisa pulang kampung. Tapi kalau Bapak sudah masuk di kubur, tidak bisa kau kembali. Tidak ada yang bisa menemanimu. Temanmu yang membelamu selama ini, temanmu dan kekuasaanmu yang kau gunakan selama ini, semua kau tinggalkan dan kau masuk sendiri. Bapak pernah bayangkan mati lampu? Pernah bayangkan mati lampu? Pernah? Ya. Pernah rasakan mati lampu? Pernah? Bukan pernah, sering. Bagaimana seandainya mati lampu di rumah, tiba-tiba ada ular masuk. Mati lampu, gelap, tiba-tiba ada ular sanca masuk, ular beracun. Bagaimana Bapak panik toh? Langsung lompat naik di meja. Padahal itu kalau ular masuk di rumah, rumah kita masih lebar. Masih bisa kita teriak, tolong, tolong, ada ular. Masih bisa Bapak ambil batu lempar itu ular. Masih bisa kita buka pintu, lompat ke pintu. Tapi begitu masuk Bapak di kubur, diikat kain kafan, ditindis tanah, mati lampunya bukan sehari, tapi mati lampunya selama-lamanya. Yang bisa menolong engkau di kuburmu bukan kekuasaanmu, bukan jabatanmu, bukan senjatamu, bukan uangmu, tapi yang bisa menolongmu adalah amal-amal kebaikanmu. Kalau engkau baik, rakyatmu semuanya selamat dan kau dapat 2 pahala. Itulah enaknya jadi pemimpin. Karena kalau dia baik, rakyatnya baik, dia dapat 2 pahala. Tapi kalau kau tidak baik, falaka dzambul arisiyin, semua dosa anak-anak buahmu kau ikut menanggungnya. Oleh sebab itu maka yang paling pertama dapat naungan di akhirat nanti, sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan dapat naungan Allah. Saat itu naungan tak ada panas terik, tak ada atap. Di antara yang dapat naungan, yang pertama bukan ustaz, yang pertama bukan ulama, yang pertama al-imamul adil, pemimpin yang adil. Masa tolak revisi Undang-Undang TNI demo di gerbang depan DPR ancam gugat ke MK. Masa yang menolak revisi Undang-Undang TNI melakukan demonstrasi di depan gedung DPR Republik Indonesia Senayan, Jakarta Pusat. Masa menolak revisi Undang-Undang TNI yang kini telah disahkan sebagai undang-undang. Pantauan Detikcom Kamis 23 Maret 2025 pukul 10.55 waktu Indonesia Barat, massa yang menolak pengesahan revisi Undang-Undang TNI melakukan demonstrasi dengan berorasi dan membawa sejumlah poster. Poster itu bertulisan tolak RUU TNI hingga supremasi sipil. Menurut perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan, setiap pembahasan revisi Undang-Undang TNI cacat konstitusional.
Dia menilai banyak pasal bermasalah. Kami mewakili masyarakat sipil menolak pengesahan RUU TNI karena di dalamnya masih banyak pasal bermasalah, seperti pasal 47 yang menambah jabatan militer aktif dalam sipil, kata Setia. Tidak hanya substansi yang bermasalah, tapi juga prosesnya sangat cacat konstitusional. Pembahasan ini tidak dilakukan transparansi dan akuntabilitas. Ini sangat mengecewakan, sambungnya. Dia mengaku akan mencari berbagai cara membatalkan revisi Undang-Undang TNI yang telah sah menjadi undang-undang, salah satunya dengan judicial review ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Jika ini disahkan, kita tidak akan berhenti dan tidak akan melakukan judicial revisi ke MK dan akan terus bersolidaritas, ucapnya. Selain masa yang menolak revisi Undang-Undang TNI, ada juga masa yang mendukung pengesahan revisi Undang-Undang TNI. Masa tersebut mendorong DPR segera mengesahkan RUU TNI. Sebagai masyarakat bangsa Indonesia, kami mendukung sepenuhnya undang-undang yang akan disahkan oleh DPR, ucap orator di atas mobil komando. Ruas Jalan Gatot Subroto yang berada di depan gedung DPR masih ramai lancar. Polisi tampak berjaga melakukan pengamanan di sekitar area demonstrasi.